Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini Ibu akan membahas pelajaran tentang IPS ya. Jadi kalian buka bukunya halaman 145 ya di buku pena 4C ya. Buka bukunya di halaman 145 ya. Materi kita hari ini adalah tentang menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat ya, bagian pertama ya. Jadi kita hari ini membahas tentang kegiatan ekonomi di masyarakat ya. Di Indonesia ini terdapat kaya akan keberagaman ya. Tidak hanya keberagaman suku yang ada di Indonesia ya, juga ada keberagaman pekerjaan dan kegiatan ekonomi juga ya. Jadi di Indonesia ini banyak terdapat kegiatan ekonomi ya. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat disesuaikan dengan kondisi alamnya di daerahnya masing-masing ya. Berikut ada beberapa contoh kegiatan ekonomi di Indonesia ya. Ada beberapa contoh kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah kegiatan pertanian dan perkebunan ya, pertanian dan perkebunan. Kegiatan pertanian dan perkebunan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai ya. Contohnya di daerah dataran tinggi banyak terdapat pertanian teh ya. Kalau di dataran rendah banyak terdapat pertanian padi ya. Dan kalau di pantai banyak terdapat kelapa ya, tanaman pohon kelapa. Ya, itu adalah kegiatan pertanian dan perkebunan. Sekarang kegiatan yang kedua yaitu kegiatan ekonomi yang kedua adalah peternakan dan perikanan ya. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah peternakan dan perikanan. Kegiatan peternakan dan perikanan ini juga bisa dimanfaatkan di daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai ya. Kegiatan peternakan ini biasanya dikelola oleh masyarakat atau badan usaha. Hewan-hewan yang biasa diternak yaitu ikan mas, ikan lele, ayam, bebek, kambing, dan sapi. Untuk hewan laut biasanya dilakukan dengan cara menangkap ikan oleh nelayan ya. Hewan laut yang biasa ditangkap yaitu ikan kakap, ikan banyak macamnya ya, ikan ada juga udang dan kepiting ya. Hasil kegiatan ini biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk industri makanan dan sandang. Sekarang nomor 3, kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu kehutanan ya. Kegiatan kehutanan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan ya. Tanaman yang biasa dimanfaatkan yaitu pohon jati dan rotan ya. Hasil hutan ini biasanya dimanfaatkan untuk membuat mebel atau peralatan atau industri bangunan ya, atau peralatan rumah tangga, contohnya pintu bisa ya, atau membuat lemari ya. Hasil hutan ini juga banyak yang diekspor ya untuk menambah devisa negara ya. Nah, itu adalah 3 kegiatan ekonomi di masyarakat ya. Yang pertama tadi adalah pertanian dan perkebunan. Yang kedua peternakan dan perikanan. Yang ketiga kehutanan ya. Contoh pertanian itu yang di dataran tinggi yaitu pertanian teh ya. Contoh di dataran rendah pertanian
padi ya. Dan kalau kelapa, pohon kelapa itu di pantai ya. Nah, sekarang kita membahas tentang kegiatan ekonomi masyarakat bagian kedua ya. Kalian buka bukunya halaman 148 di buku pena ya. Sudah dibuka bukunya? Ya, ini masih tentang kegiatan ekonomi di masyarakat bagian kedua ya. Nah, apa saja selain yang tadi, selain perikanan, peternakan ya, selain tadi ada lagi kegiatan ekonomi yang lain ya. Yang pertama adalah pertambangan. Ya, pertambangan. Kegiatan pertambangan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Ya, contohnya adalah di sekitaran aliran sungai dan pantai ya. Contoh hasil kegiatan pertambangan yaitu pasir dan kapur. Pasir ini banyak digunakan sebagai bahan bangunan. Yang kedua, emas dan perak ya, sebagai bahan dasar perhiasan. Minyak bumi, gas alam dan batu bara ya untuk bahan bakar. Yang keempat adalah contohnya adalah belerang. Belerang ini sebagai bahan baku obat-obatan ya. Nah, kegiatan pertambangan ini biasanya dilakukan oleh badan usaha ya. Bahan tambang ini bersifat tidak terbarukan ya, atau tidak dapat diperbarui, sehingga kita memanfaatkannya harus dengan bijak ya. Tidak boleh boros menggunakan barang-barang tambang. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah industri ya, industri. Kegiatan industri ini biasanya berupa pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi ya. Industri itu adalah mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contoh industri itu apa? Contohnya adalah industri sepatu, industri otomotif, industri apalagi? Industri konveksi ya, pabrik makanan atau minuman ya. Nah, yang melakukan kegiatan industri ini biasanya masyarakat yang tinggal di daerah pabrik. Barang yang dihasilkan industri ini memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakunya ya. Contoh pembuatan buku ya, buku atau kertas ya. Bahan baku buku itu atau kertas itu apa ya? Yaitu pohon ya. Nah, yang ketiga adalah kegiatan ekonomi yang ketiga adalah perdagangan. Perdagangan. Kegiatan perdagangan ini banyak dilakukan di daerah pedesaan atau perkotaan ya. Tapi di daerah perkotaan ini perdagangan itu lebih cocok ya. Kenapa? Karena keinginan masyarakat kota untuk melakukan jual beli itu lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang tinggal di pedesaan ya. Jadi lebih cocok perdagangan itu di perkotaan ya. Tujuan dari perdagangan itu adalah untuk memberikan kesempatan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang rendah untuk berkembang. Nah, yang keempat adalah kegiatan ekonomi yang keempat, jasa ya. Jasa ini berupa pelayanan. Contoh jasa apa ya? Itu guru atau dokter, apalagi atau kurir ya. Itu contoh jasa ya. Jasa ini hanya berupa pelayanan. Nah, sekian dari Ibu. Mudah-mudahan kalian cukup mengerti. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian kerjakan di halaman 149 ya. Di sana ada 4 soal ya. Kalian kerjakan halaman 149. Ya, kalian tulis soalnya dengan baik dan dijawab dengan benar ya. Terima kasih anak-anak. Terus semangat belajarnya ya. Assalamualaikum.